Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini saya Cynthia Perbana menjumpai Anda dalam program Ruang Publik. Program yang memang kami hadirkan untuk memberikan informasi, wawasan, pengetahuan yang dapat mengedukasi masyarakat Provinsi Jambi. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari yang mungkin tanpa kita sadari keberadaannya itu sangat penting dan memiliki dampak yang besar ketika salah digunakan atau salah disebarkan, yakni terkait informasi publik dengan tema membangun keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Telah hadir 3 orang narasumber yang begitu luar biasa, tampan-tampan seperti kemarin. Saya juga tetap sendirian perempuan. 3 orang narasumber kita adalah laki-laki, kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Dr. Fikri Riza, SPT SHMH, Ketua Komisi Informasi Jambi 2014. Wah, selamat sore Pak. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Sudah lama tak bertemu. Tadi dari mana Pak? Dari rumah kah? Dari pendampingan klien di Polda Jambi. Oke, dari tempat kerja ke tempat kerja lainnya, seperti itu ya. Baiklah, terima kasih Pak sudah hadir. Harusnya sudah bisa bersantai sore-sore ya Pak ya. Tapi kalau orang hukum enggak ya, tetap malam juga kerja. Bahkan tengah malam kalau telepon juga tetap kerja ya Pak. Iya, kalau pendampingan ya seperti itu. Tidak ada jam pastinya. Tidak ada jam pasti. Terima kasih Pak Fikri Riza telah hadir. Selanjutnya yang juga sudah hadir bersama kita di sini menggunakan seragam Komisi Informasi. Ya, ini ada Pak Zamharir SHIMH, Korbit PSI KI Provinsi Jambi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Dari kantor atau sempat pulang ke rumah tadi Pak? Tadi habis dari kantor. Sebelumnya kita tadi kumpul-kumpul sama alumni daripada komisioner Komisi Informasi yang telah lalu. Yang tetap ini ya? Iya, Tetap kita ada silaturahmi, saling diskusi. Tadi tempatnya di Depati KP, itu saling diskusi tentang kemajuan untuk Komisi Informasi ke depan. Wah, deket ya, deket sini. Dekat. Harusnya telepon Cynthia, jadi Cynthia mau ikut. Besok-besok ngopi ajak Cynthia ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Zamharir juga telah hadir bersama kita di sini, tentunya mewakili pemerintah Provinsi Jambi, Kabid Investasi PTSP Provinsi Jambi Bapak Amrizal SEMM. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Setia. Sehat Pak? Sehat. Ini juga kalau dari pakaiannya sepertinya belum sempat pulang. Betul Bu. Betul ya? Saya tadi kebetulan ikut hadir undangan dari KI. Oh baiklah, jadi Ya. diskusi juga Pak ya? Diskusi, ya akhirnya saya bertemu Pak Kadis. Kata Pak Kadis, seharusnya di sini nih Pak Kadis Kominfo. Baik. Karena Pak, mungkin saya udah kelamaan di Kominfo, ya 32 tahun, ya berkaitan dengan tema, saya diperintahkan, ya secara pribadi lah bantu Iya, saya betul. Pak Amrizal untuk hadir. Siap. Ya. Saya di kantor juga langsung sini, Bu. Nggak sempat lagi. Nggak sempat lagi untuk ketemu Ibu dulu ya. Baiklah, terima kasih Pak Amrizal juga telah hadir. Jadi Bapak sebelumnya 32 tahun di Kominfo Pak sebelumnya? Iya, 32 sebelum di tahun, PTSP ya. Baiklah, jadi tahu persis bagaimana informasi publik yang memang sedang menurut Cynthia masif digaungkan. Iya. Sudah beberapa tahun terakhir nih ya, apalagi ketika Komisi Informasi terbentuk seperti itu. Mungkin kita ke Pak Fikri Riza terlebih dahulu, yang dulu juga pernah menjadi ketua KI Jambi pada tahun 2014. Sebenarnya menurut Bapak pribadi, apa sih Pak urgensinya keterbukaan informasi publik? Kenapa sih ini harus terus digaungkan? Apakah mungkin ya untuk orang-orang awam, ini kan sebenarnya hal-hal yang remeh-temeh, tidak ada urgensi khusus, tidak ada hal-hal yang akan bersinggungan langsung, merugikan atau menguntungkan gitu. Silakan Pak. Ya, ini kan sebenarnya produk reformasi sebenarnya. Keterbukaan informasi itu dibentuk pada tahun 2008, Undang-Undang 14 2008. Itu amanat dari Undang-Undang Dasar sebenarnya di pasal 28 ya F itu. Ya pada saat adanya terjadi euforia reformasi pada saat itu gitu. Jadi terbentuklah Undang-Undang 14 tahun 2008 itu bahwa keterbukaan informasi itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Maka dari itu di dalam Undang-Undang 14 2008 itu badan publik pemerintah maupun badan publik swasta itu wajib memiliki yang namanya pengelola informasi dan dokumentasi pada saat itu. Karena kelanjutan dari Undang-Undang 14 2008 itu adalah PP 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi.
Kemudian di pemerintahan itu Permendagri juga mengeluarkan juga produknya, yaitu peraturan Permendagri nomor 35 tahun 2010. Permendagri juga ada, makanya pemerintah serius mengeluarkan produk Undang-Undang 14 2008 itu untuk keterbukaan informasi. Jadi apakah memang se-urgent itu? Pada akhirnya pemerintah pun sangat serius untuk memberikan wadah seperti itu, memberikan regulasi, memberikan wadah agar informasi publik ini dapat diterima seperti itu. Ya, memang begitu pentingnya itu. Di PP 61 tahun 2010 itu kan sangat jelas. Itu setelah dikeluarkan PP itu 1 tahun berlakunya PP itu, badan publik, pemerintah atau swasta itu wajib hukumnya untuk mempunyai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Artinya kan sangat urgent sekali gitu. Ya. Karena seandainya ada ketertutupan informasi akan bisa menjadi masalah besar. Maka dari itu pemerintah dengan serius melalui badan-badannya mensosialisasikan Undang-Undang 14 2008 ini. Pada tahun 2014, ketika saya menjadi Ketua Komisi Informasi, saya mengundang semua badan publik yang ada di Provinsi Jambi. Dari 9 kabupaten, 2 kota pada saat itu, saya undang di Hotel Grand pada saat itu. Alhamdulillah mereka pada hadir. Dan dibuka oleh Wakil Gubernur pada saat itu, yaitu Bapak Fahrori Umar pada saat itu. Itulah awal mulanya keterbukaan informasi yang ada di Provinsi Jambi. Dan kita berterima kasih sekali kepada mantan gubernur, pada gubernur pada saat itu, yaitu Bapak Hasan Basri Agus pada saat itu. Makanya kita pada saat kami membuat kegiatan seperti itu, akhirnya banyak badan publik itu yang mendirikan PPID di instansinya. Itu yang kami tahu pada saat itu, dan mereka sangat positif menerima informasi dari kami. Baiklah, wah ini ada menarik bahwa Bapak menyampaikan ketertutupan informasi bisa saja menjadi masalah. Nanti kita tanyakan masalah seperti apa yang mungkin akan terjadi. Kita ke Pak Zamharir juga, Pak, Bapak yang sekarang juga duduk lah gitu di KI. Seperti apa Bapak memandang keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi dan bagaimana implementasi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun badan publik? Silakan Pak. Baik, sebelum saya menjawab itu pertanyaan dari Mbak Cynthia, terlebih dahulu saya mengucapkan pada hari ini kebetulan bertepatan dengan Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Yang mana Hari Keterbukaan Informasi Nasional ini yaitu dalam rangka memperingati lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadi sesuai dengan tujuan daripada undang-undang, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan atau partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan oleh publik. Artinya di sini masyarakat mempunyai hak untuk tahu, hak untuk mengakses informasi yang berada di badan publik. Dan juga badan publik diwajibkan untuk menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangan badan publik tersebut, termasuk informasi yang berkala, informasi serta-merta, informasi yang setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Baik, jadi memang ini adalah kewajiban ya, bukan lagi ini sebuah saran atau apa, tapi memang badan publik itu wajib melakukan hal itu. Iya, wajib. Tadi seperti yang disampaikan, mungkin saja ketertutupan informasi akan menjadi sebuah masalah. Lalu untuk implementasinya, apakah saat ini Provinsi Jambi sudah benar-benar dari pandangan KI? Dari pandangan kami, pertama yaitu di Provinsi Jambi, alhamdulillah PPID-nya tadi sudah disampaikan oleh Bang Fikri, pada tahun 2014 itu sudah terbentuk. Tapi begitu kami yang baru, yaitu 2022, yang baru terpilih menjadi komisioner KI, begitu berjalannya waktu, alhamdulillah sudah sangat banyak sekali peningkatan yang dilakukan oleh PPID. Baik PPID provinsi ataupun PPID di kabupaten kota. Artinya PPID ini sangat penting sekali menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang sederhana, tepat waktu, dengan biaya ringan dan dapat menjangkau kepada seluruh masyarakat. Artinya apa? Masyarakat ini kan informasi ini suatu kebutuhan, suatu hak bagi masyarakat sesuai dengan konstitusi kita, itu pasal 28F itu mengatakan semua orang berhak mendapatkan informasi untuk pengembangan diri dan
sosialnya, baik untuk diri pribadi atau kelompoknya. Artinya informasi ini kan sangat penting sekali. Dan juga badan publik yaitu memberikan informasi, menyampaikan informasi tersebut yang akurat dan tidak menyesatkan. Kalau menurut kami di Provinsi Jambi ini alhamdulillah sudah sangat baik sekali. Artinya pemerintah dan juga masyarakatnya sudah banyak juga mengetahui tentang hadirnya Komisi Informasi ini. Ya. Jadi sebelum kami masuk itu banyak juga kami sinergitas dan kolaborasi kepada OPD, kepada badan publik, dan permasalahan yang timbul itu banyaknya ini bukannya masyarakat, tapi OPD itu tidak mengetahui tentang adanya Komisi Informasi, apa tugas Komisi Informasi dan fungsinya Komisi Informasi. Dengan kami lakukan sosialisasi, edukasi secara masif, baik di media sosial atau kami turun langsung, itu alhamdulillah sekarang perkembangannya sudah sangat bagus. Banyak yang sudah mengetahui keberadaan Komisi Informasi. Gitu. Jadi memang nanti kita akan bahas kembali seperti apa sih fungsi Komisi Informasi dan seperti apa perkembangannya mungkin dari tahun ke tahun. Pasti ada peningkatan, nanti kita bahas. Kita ke Pak Amrizal yang juga sudah berkecimpung di dunia Komisi Informasi ini di Kominfo, seperti itu sudah cukup lama. Bapak memandang keterbukaan informasi publik, jika kita runut mungkin 30 tahun yang lalu waktu awal Bapak di Kominfo, pasti keterbukaan publik tidak seterbuka ini. Bagaimana Bapak memandang perkembangan keterbukaan informasi publik dari tahun ke tahun sekarang? Jadi kalau bicara transparansi, keterbukaan itu artinya indah. Kalau kita terbuka, tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan, tidak ada ketidakpuasan hingga ada demo-demo. Jadi mereka demo-demo, adik-adik kita demo-demo itu karena tidak kesampaian informasi mereka, itu salah wujud. Sementara Mbak, saya 32 tahun di Kominfo, dulu saya IT. Alhamdulillah berdirinya Kominfo tidak lepas dari dorongan kita kawan-kawan, dan 2014 berdiri Kominfo, dan Undang-Undang 14 2008 waktu saya 2018 saya dipindah tugaskan ke KI. Saya mendengar beliau Pak Ikhri ini namanya menggaung. Artinya apa? Saat itulah 2018 itu tantangan. Saya waktu 2018 kalau dihitung nih terbitnya keterbukaan Undang-Undang 14 2008 itu sudah 10 tahun. Kalau sekarang kalau hitung sudah 16 tahun. Artinya apa? Yang namanya undang-undang ini kan belum berjalan. Tugas kita mengimplementasi percepatan keterbukaan informasi, sementara sesuai dengan visi kepala daerah waktu itu, transparansi di antar pemerintahan. Dan untuk transparansi itu banyak gejala ketakutan, banyak sungkan-sungkan. Bahwasanya kita tidak bisa lagi, ini undang-undang Pak, karena pasal 28 F itu ya seperti Pak Kiri bilang itu, masyarakat berhak tahu dari pemerintah, dari masyarakat untuk masyarakat. Pemerintahan menjalankan. Nah, jadi kegiatan pemerintah itu dalam bentuk anggaran, APBD, APBN atau sumbangan masyarakat itu wajib diinformasi masyarakat. Seperti jam harir ada yang kriteria tentang keterbukaan. Dan apapun kegiatan pemerintah itu sendiri tantangan bagi saya waktu jadi kepala Pasariat Pak KI. Saya lihat situ tuh di KI sendiri PPD baru dibentuk. Ya, sungkan-sungkan Pak. Jadi ada PBD utama itu di Kominfo. Jadi setiap OPD itu PPD di Kominfo itu utama. Kita gunakan teknologi itu aplikasi PPID. Itu uji coba. Alhamdulillah kita gunakan Depnagari. Kita ngadakan bintek-bintek melalui Kominfo bagaimana mengupload data-data. Itu pun banyak ketakutan. Karena ada informasi yang dikecualikan. Informasi kecualikan itu semuanya dikecualikan. Masalah ketakutan, masalah sebenarnya dikecualikan itu apabila dikeluarkan bikin meresahkan masyarakat. Kalau anggaran enggak lah. Jadi kalau anggaran kegiatan itu dikeluarkan apabila setelah diaudit. Kalau lagi proses tidak bisa diminta. Itu pun mereka minta melalui SOP. Ada OPD, ada 2 tahapan. Pertama permintaan, mungkin ada 7, tidak puas 2, itu bisa ngadu ke KI. Ya, bisa perorangan, bisa kelompok. Semuanya pakai
regulasi dan aturan yang ditetapkan di KI itu pasti kami terima. Pasti kita proses. Di proses itu nanti keluarlah putusan. Kalau memang tidak puas, jadi adjudikasi ke pengadilan. Nah, itu sudah jelas oleh Pak Fikri. Ini beliau nih pakar ini. Namanya Tegak Gaung, beliau Dr. Fikri. Ya, saya dengar hari ini alhamdulillah saya bertemu dengan beliau. Ini jam hari komisioner baru. Ya. Awalnya karena saya di KPID juga dulu. Sebelumnya saya kok kepala sekretariat KPID. Itu saya 7 komisioner, di KI 5. Jadi ilmu KPID saya Pak. Yang perlu kita lakukan sekarang antar lembaga organisasi itu menciptakan hubungan emosional. Kalau sudah hubungan emosional, tidak ada curiga di antara kita transparansi, lebih enak ngomongnya Mbak. Iya. Kalau kita saling curiga, ada pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaan yang jadi sengketa itu tuh. Itu saja dulu Pak. Siap. Nah ini menarik nih, ketika ada kata-kata sebenarnya transparan itu indah, tapi ternyata transparansi itu tidak mudah. Nah gitu Pak ya, betul. Indah tapi tidak mudah. Nanti kita bahas kenapa sih tidak mudah. Ya, gitu, banyak yang mendukung, banyak yang tidak. Nah itu nanti kita harus kenapa tidak mudahnya. Kalau misalnya tidak ada apa-apa, kenapa tidak dibuka gitu ya Pak? Aduh ngomporin lagi nih, nanti kita ke Pak Dokter Fikri Riza deh. Pak, tadi di awal Bapak mengatakan bahwa ketutupan informasi mungkin saja bisa menjadi masalah. Mungkin sudah agak nyenggol-nyenggol dikit nih bahwa ada kata-kata transparan. Ketika tidak transparan bisa saja demo. Ini kanlah mungkin masalah-masalah yang mungkin akan timbul gitu. Mungkin bisa Bapak dari sisi Bapak, jika ada ketutupan informasi akan menjadi masalah seperti apa Pak? Yang namanya terbuka itu kan tidak telanjang. Ya, karena semuanya kan diatur dalam regulasi. Di Undang-Undang 14 2008 itu di dalam pasal 9 sampai pasal 16 itu ada apa-apa saja informasi yang bisa diakses dan tidak boleh diakses. Baik, apa-apa saja yang boleh diakses dan tidak boleh diakses. Nanti kita lanjutkan ke Pak, karena udah ada kode-kode jeda nih. Nanti kita lanjutkan ya Pak, izin. Kita jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah membangun keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Ya tadi kita asik ngobrol ya ketika iklan dan masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa. Ada Pak Dr. Fikri Riza, Bapak Zamhari dan juga Pak Amrizal. Tadi terputus di Pak Dr. Fikri Riza terkait ada regulasi, ada yang boleh diakses, ada yang tidak boleh. Silahkan dilanjutkan. Jadi dalam terima kasih Mbak Cynthia. Ya. Di dalam Undang-Undang 14 2008 itu kan di pasal 9 sampai pasal 16 itu kan ada normanya di situ. Ya. Boleh saya buka catatan sedikit? Boleh dong, Pak. Karena tidak hafal undang-undangnya. Ya. Santai aja di sini, Pak. Santai. Ya. Di pasal itu kan dijelaskan bahwa informasi publik itu kan saya bilang tadi terbuka tapi tidak telanjang. Nah, di dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17 ya, informasi di pasal 9 informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Ada di situ. Ya, contohnya apa? Nanti biar dijelaskan sama Pak Zainal yang lebih paham. Kemudian ada informasi yang diumumkan secara serta-merta. Kemudian ada informasi yang wajib tersedia setiap saat. Kemudian ada informasi yang dikecualikan. Ada 4 kriteria di situ. Jadi tidak serta-merta setiap orang bisa mendapatkan informasi yang dikecualikan misalnya. Seperti informasi tentang ketahanan militer. Ya. Itu kan tidak bisa diakses. Kenapa tidak bisa? Ada di debat kemarin nih. Ya. Kenapa tidak bisa diakses? Ya karena itu kan informasi yang sangat vital dan fatal ketika itu jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika kita menyalahgunakan informasi itu sendiri, kita ada sanksinya di situ, ada sanksi pidana. Betul. Karena di dalam Undang-Undang 14 2008 juga diatur tentang sanksi pidana di situ, dimulai dari pasal 51 kalau tidak salah sampai di pasal 57. Setiap orang yang menyalahgunakan informasi yang didapat itu sanksinya pidana. Makanya ketika ada masyarakat butuh informasi publik misalnya, misal informasi tentang penggunaan keuangan negara misalnya, ya Pak ya, Bapak ya.
itu ketika kita minta informasi ke badan publik, kita harus tahu dulu kegunaannya untuk apa. Jangan jadi seperti setelah kita memberikan informasi itu ketakutan badan publik, nanti kita pula yang akan diributinnya. Kalau istilahnya kita kasih pisau, kita pula yang digoroknya di situ. Jadi makanya tadi saya bilang informasi itu terbuka tapi tidak telanjang. Karena semua diatur. Dan untuk PPID itu diatur secara jelas lagi di PP 61 tahun 2010 di pasal 12 diatur situ tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan itu harus segera terbentuk di badan publik 1 tahun setelah itu diundangkan. Jadi pada saat PP 61 2010 diundangkan, 1 tahun kemudian badan publik yang mendapatkan dana dari pemerintah, pengelolaan dari pemerintah maupun badan swasta itu wajib dia ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu. Karena apa? Karena ini untuk keterbukaan tadi. Apakah dana yang digunakan itu sesuai peruntukan atau tidak? Seperti itu. Seperti kata Bapak tadi dari TSP tadi, sekretaris kami di Komisi Informasi. Karena sekretaris juga sebenarnya di Komisi Informasi itu harus jelas juga sekretarisnya. Karena di dalam pasal 29 Undang-Undang 14 2008, sekretaris Komisi Informasi itu adalah pejabat yang membidangi informasi dan dokumentasi. Pejabat yang membidangi, berarti kepala bidang di situ. Bukan dikasih surat tugas sekretaris Komisi Informasi. Karena fungsi sekretaris itu adalah sebagai pengelola keuangan, pengelola lembaga, dan sebagai panitra. Ya, terlalu naif ketika sekretaris itu hanya berdasarkan surat tugas saja di Komisi Informasi itu. Dia harus berdasarkan SK sebenarnya seperti itu. Biar kekuatannya lebih utuh gitu. Ya harus seperti itu. Itu yang saya pinta. Saya tidak tahu, nanti biar dijawab oleh komisionernya. Saya minta. Saya sudah ngobrol juga dulu pada saat itu dengan Sekda Bang Sarasadin pada saat itu. Bang, sekretaris Komisi Informasi ini harus pejabat yang membidangi informasi dan dokumentasi. Terserah yang mengeluarkan SK-nya siapa. Kalau seandainya itu kepala bidang, artinya kan sama dengan selevel dengan eselon 3 gitu. Ya bukan eselon 4. Nah itu permasalahannya. Kenapa seperti itu? Ya biar apapun yang diputuskan oleh Komisi Informasi tidak cacat hukum. Kalau cacat hukum, batal demi hukum. Ya itu yang kita tidak mau. Makanya pengennya kami pada saat itu ya di SK-kan gubernur lah sebagusnya seperti itu. Karena pemerintah sudah sangat peduli sekali dengan keterbukaan ini, Mbak Cynthia. Itu. Siap, ini mungkin langsung saja. Sudah banyak sepertinya pertanyaan untuk Pak Zamarin. Yang pertama, 4 kriteria tadi, ada informasi berkala, setiap saat, informasi serta-merta, dan informasi yang dikecualikan. Itu seperti apa mungkin bisa dijelaskan dan sebagai wawasan juga untuk masyarakat. Lalu keadaan KAI seperti apa saat ini? Kalau tadi sudah dijelaskan pada tahun beliau dulu seperti itu dan keinginannya seperti itu, sekarang seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Ini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Bang Fikri. Jadi ada informasi-informasi tertentu yang harus disediakan oleh badan publik. Ya. Pertama, informasi berkala. Informasi berkala ini harus diupdate sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Ya. Yaitu menyangkut profil badan publik, kinerja badan publik. Sudah itu informasi tentang laporan keuangan, ringkasan kerja badan publik. Terus informasi yang serta-merta ini yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak. Artinya informasi serta-merta ini apabila terjadi sesuatu bencana, ini contohnya seperti banjir, kemacetan, atau bencana alam, itu pihak terkait pada saat tertentu di waktu kejadian itu harus menyampaikan kepada masyarakat. Artinya tidak menunggu lagi. Begitu kejadian langsung disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial yang mereka miliki, saluran-saluran atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini informasi yang serta-merta. Terus ada informasi yang setiap saat. Informasi yang setiap saat ini salah satu contohnya itu daftar informasi yang dikuasai oleh badan publik.
Itu yang harus setiap saat disampaikan. Nah, terus pejabat-pejabat yang berada di badan publik, mungkin ada pergantian pejabat atau pejabat yang baru yang duduk di badan publik. Dan banyak lagi keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan badan publik, itu informasinya setiap saat yang harus disampaikan kepada masyarakat. Terus informasi yang dikecualikan, jadi sifat informasi ini semuanya terbuka, kecuali informasi yang dikecualikan. Informasi yang kecualikan ini sifatnya ketat dan terbatas. Artinya ketat ini melalui proses undang-undang yang dikeluarkan oleh undang-undang. Kalau ketat dan terbatas, terbatas berarti mempunyai jangka waktu tertentu. Informasi itu dikecualikan. Salah satu tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Fikri sebagai senior kami di Komisi Informasi, yaitu informasi yang dikecualikan ini dampaknya dampaknya mungkin lebih besar. Seperti tadi informasi yang tentang ketahanan negara, informasi tentang persaingan usaha yang tidak sehat, informasi tentang hak-hak pribadi. Ini kalau diungkapkan kepada umum, mungkin ini dampaknya sangat bahaya sekali. Itu saja, Bu. Jadi yang dikecualikan ini bukannya tertutup, tapi ketat dan terbatas. Ketat dan terbatas. Nah, itu yang mungkin paradigma yang harus diketahui oleh masyarakat. Betul. Bukannya ditutup-tutupi gitu ya, Pak ya. Tapi memang terbatas, berarti akan ada di mana atau orang-orang tertentu bisa melihat itu, bukannya ditutupi gitu ya, Bang? Boleh. Jadi ketat dan terbatas ini mungkin ada kepentingan publik. Kepentingan itu bisa melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi ini melihat dampaknya. Seandainya informasi yang dikecualikan ini dibuka, dampaknya itu lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya. Kalau seandainya banyak negatifnya berarti informasi itu ditutup. Itu. Baik, terima kasih. Nah, kita ke Pak Amrizal nih, Pak. Tadi sudah kita bahas bagaimana ternyata memang keterbukaan informasi tapi terbuka belum tentu telanjang. Apakah ini membuat transparan itu menjadi tidak mudah, Pak, atau seperti apa sih? Wah, sudah ada penelpon. Boleh kita sapa ya, Pak ya? Sepertinya cukup tertarik. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Cynthia. Iya, ini pasti Pak Yudi dari Telanai. Tetap ya, selalu langganan setia kami. Pak, ingin berikan pertanyaan, komentar, saran, silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Cynthia atas waktunya, Mbak. Ya. Di luar hujan nih, Mbak. Di dalam sini panas tapi, Pak. Yang saya hormati, sebenarnya saya dapat bahwa Undang-Undang Nomor 14 ini tahun 2008 ini adalah produk reformasi. Jadi era Orde Baru Orde Lama ini nggak ada. Ini dari 2008 itu 2024 cukup lama. Gitu. Jadi tidak ada berita kalau tidak terbuka. Tadi kan dibahas berkaitan pasal 23 kan tentang Komisi Informasi. Ini kan jelas bahwa Komisi Informasi ini terbentuk ini berdasarkan Undang-Undang 1428 adalah satu lembaga yang mandiri ya, yang berfungsi ya menjalankan undang-undang termasuk praktek pelaksanaannya untuk kepentingan informasi publik itu sendiri. Itu jelas sudah. Dan ada lagi yang lebih jelas kalau kita buka Undang-Undang 1428 ini ya tentang Komisi Informasi Pusat tanggung jawab kepada Presiden. Informasi Provinsi sekarang ini ya bertanggung jawab kepada Gubernur. Informasi Kabupaten Kota bertanggung jawab pada Wali Kota dan Bupati. Nah, ini pertanyaan ya menurut saya kibda-kibda itu memang rada. Karena sana juga harus terbuka, bukan hanya di provinsi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya bahwa apa yang saya lihat, saya dengar dan saya rasakan, kebetulan saya selaku termasuk pelopor keterbukaan informasi publik ini Undang 1428 ini di lembaga saya pimpin, ya banyak alergi gitu. Ini terus terang aja, ini tidak saya tutupi untuk interaktif ini. Banyak pejabat publik yang masih alergi. Kita lihat dari 2008 ke 2024, Pak Cynthia. Ya. Masih ada alergi. Misalnya, contoh yang menyimpang. Dia mau mencalon menjadi gubernur, bupati, wali kota. Visi misinya berjalan. Dia mau jadi dia. Lantas program itu dia buat lagi begitu. Jadi sudah menyimpang daripada keterbukaan informasi publik. Apakah itu mau diterima oleh masyarakat? Itu nomor 1000. Nomor 1000. Yang penting ini adalah hak saya. Ya seperti
support center itu kan tidak ada dalam visi misi gubernur. Ini contoh. Ini kan sudah mengangkangi muruah Undang-Undang 14 2008 itu sendiri. Coba kita bayangkan, di luar itu satu belum wali kota, bupati yang belum ada kipdanya. Ada lagi poinnya Pak? Kalau tidak ada langsung kita jawab Pak. Apa tanggapan KI terhadap permasalahan tersebut? Dan apa evaluasinya KI itu sendiri? Iya kan? Oke. Yang dipimpin oleh Pak Taufik ini luar biasa. Sebab sidangnya itu tidak ada berdebu lagi Mbak Cynthia. Siap. Ada nih orangnya di sini. Jadi saya rasa itu saja. Jadi memang masih harus disosialisasikan terus. Siap. Jadi undang-undangnya sudah cukup lama, tapi sosialisasinya tolong diberikan anggaran. KIP ini, KI ini, mudah-mudahan dia akan dapat tersosialisasi. Siap. Dan demikian ini sangat penting bagi kita. Mudah-mudahan ke depannya kita tidak lagi sumput-sumput kata orang Jambi itu. Siap, terima kasih banyak Pak Yudi dari Telana yang telah memberikan komentarnya terkait pembahasan kita hari ini luar biasa. Kalau Pak Yudi bilang tadi 2008 Pak ya? 2008 itu Cynthia masih SMP Pak Yudi. Jadi belum tahu. Belum tahu nih, apa itu undang-undang KI itu belum tahu. Masih kelas 2 SMP Pak, jadi belum tahu tuh. Mungkin langsung kita ke Pak Amrizal terlebih dahulu ya, karena tadi sempat mau bahas. Mungkin boleh langsung dirangkum dengan respon terhadap komentar Pak Yudi. Silahkan Pak Amrizal. Kalau komentar Pak Yudi itu tuh ada sedikit benarnya. Kalau tentang keterbukaan mesin siap OPD itu masih alergi, ya, agak sungkan-sungkan. Ya, ini menyangkut penggunaan anggaran kegiatan setiap OPD. Sebenarnya kalau kita benar ngapa harus takut? Ya, kalau kita terbuka tuh tidak ada curiga. Ya, itu intinya. Kalau sesuai SOP, prosedur yang ada, insya Allah kita aman-aman sajalah kalau kita lurus. Kadang-kadang Mbak kita benar belum tentu benar yang anggap orang. Apalagi kita tidak benar. Jadi mudah-mudahan dengan Undang-Undang 14 2008 ini keterbukaan itu kan sesuai visi kepala daerah, transparansi pemerintahan. Nah, salam transparansi cuma jelas kalau sudah transparansi. Untuk arah ke situ kita sudah doktrin ya. Mendorong semua OPD. Malah mengadakan bintek-bintek PPID, sosialisasi door to door, walaupun dana terbatas. Begitu saya di KI juga, saya juga timbul marah baru kebanggaan. Ini udah lama kok enggak jalan. Karena saya merasakan di OPD sendiri. Selaku PPD utama Diskominfo, OPD itu banyak yang ketakutan masalah transparansi ini nih. Alhamdulillah saya lihat sini sejak Pak Fikri yang baru ini, gaungnya udah kemana-mana. Pak Taufik. Iya. Karena ya Pak Taufik, sejak Pak Taufik ini, kenapa menciptakan hubungan emosional antara individu, antara lembaga itu lebih enak kadang. Karena kalau sudah tercipta hubungan emosional, birokrasi itu bisa dipermudah gitu, bisa keterbuka. Kalau tidak ada hubungan emosional, saling curiga itu pasti, ngapain Bapak ini datang kayak ini nih. Nah, lalu ini. apakah kalau Pak Yudi katakan tadi, apakah sosialisasinya yang belum paten nih sampai akhirnya masih alergi gitu Pak? Jujur Pak, Bu, waktu 2018 saya ditugasi KI itu tuh, dana KPID itu minim sekali. Gaji mereka ini hanya 6 juta. Saya lihat kurangnya sosialisasi. Jujur saya, alhamdulillah situ saya pelajari, yang namanya penjabat baru, dimanapun saya berada, itu pertama sekali saya lakukan evaluasi. Datu dalami tugas dan fungsi dari KI itu sendiri. Oh, berarti KI ini bagus. Artinya apa? Kurang disosialisasi. Secara diam-diam saya pribadi, betulan saya itu mantan di media juga dulu. Jadi saya ajak adik-adik itu ngadu di KI kalau ada bermasalah. Jangan kamu berjemur-jemur itu, Dik. Masalah kubu kemarin di Tebo saya bawa. Saya bawa, walaupun saya waktu penitra, Pak Bang Jikri, itu kan ada SOP-nya harus dilengkapi bahan-bahannya. Sampai staf saya marah, Pak ini kurang, penting masuk dulu, nanti kita bantu. Baik, jadi jika sosialisasinya makin gencar, kita berharap ini akan lebih mudah diterima dan makin banyak yang terbuka informasinya gitu Pak ya? Jelas Bu, gini, tandanya apa? Pak Gubernur telah memberikan support. Sekarang nih kantornya rencananya mau pindah. Kedua, kehidupan kesejahteraan, ya namanya itu lumrah. Gaji komisioner sekarang lah meningkat.
Ya, di zaman saya itu sekitar 6 juta, sekarang 10 juta. Sudah tuh anggaran kegiatannya untuk sosialisasi, untuk mempercepat implementasi undang-undang keterbukaan informasi, door to door antar PD, situ sudah ditambah anggarannya. Tapi jumlahnya sudah saya tinggalkan sekian tahun, saya tidak tahu itu masalah jam-jamnya. Dana itu pasti ada, sudah besar sekarang. Baik, nanti akan kita bahas gimana. Kita jeda dulu, nanti akan direspon oleh Pak Zamharir ya, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Yudi dan juga oleh Pak Fikri. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pada berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah membangun keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Dan masih bersama tiga narasumber begitu luar biasa, kami masih menantikan kehadiran Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, langsung kita ke Pak Zamharir lagi. Nah, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi, langsung ditanggapi, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Ya. Inilah salah satu tugas kami. Undang-undang ini kan dari tahun 2008 sampai sekarang udah jalan. Tapi kata Pak Yudi tadi, ini bagus sekali Pak Yudi, ini masukan dari Pak Yudi ini kan. Artinya ke depan kami akan berusaha lebih masif lagi melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi. Dan alhamdulillah kami di Komisi Informasi itu sudah mendapat dukungan dari Pak Gubernur. Kami mengapresiasi nih Pak Gubernur yang sangat komitmen kepada keterbukaan informasi. Dukungan anggaran. Terus juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Amrizal, katanya kantor mau pindah di depan kantor Bawaslu Provinsi Jambi. Lebih representatif lah ya. Iya, itu kantornya. Lebih besar lagi kantornya itu. Terus juga mengapresiasi Pak Gubernur Jambi ini komitmennya luar biasa terhadap Komisi Informasi, terhadap keterbukaan informasi. Beberapa bulan yang lalu, itu Pak Gubernur mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah yang ada di Provinsi Jambi untuk melakukan penandatanganan integritas, fakta integritas tentang keterbukaan informasi. Dan juga alhamdulillah kabupaten kota juga ada yang melakukan penandatanganan fakta integritas, yaitu kemarin di Sarolangun, setelah itu di Morangin, yang juga menandatangani fakta integritas tentang keterbukaan informasi. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah nih di Provinsi Jambi ini untuk PPID-nya, seluruh PPID yang ada di perangkat daerah, alhamdulillah sudah banyak yang jalan. Rata-rata sudah tahu tugas dan fungsi PPID. Tapi semuanya punya PPID? Sudah punya PPID semua. Mulai dari provinsi, kabupaten, kota. Kalau Provinsi Jambi itu PPD utamanya Dinas Kominfo. Dan OPD-OPD yang lain itu PPD pelaksana. Kalau untuk di kabupaten kota, PPD utamanya juga Dinas Kominfo. Dan juga di PPD pelaksananya juga OPD-OPD yang ada di kabupaten kota. Dan juga untuk mengukur keterbukaan informasi yang ada di Provinsi Jambi, kami mempunyai program yaitu monitoring dan evaluasi. Jadi program monitoring dan evaluasi ini kami menguji sejauh mana keterbukaan informasi yang berada di Provinsi Jambi. Alhamdulillah tiap tahun kami melaksanakan program tersebut. Untuk tahun 2022 itu partisipasinya daripada badan publik ini masih sedikit. Dan yang mencapai penganugerahan informatif itu tidak banyak. Tapi alhamdulillah kemarin pada tahun 2023 rata-rata semua OPD yang ada di Provinsi Jambi, baik di kabupaten kota, itu semuanya sudah ikut dalam program monitoring dan evaluasi. Dan juga dari Komisi Informasi memberikan penganugerahan kepada badan publik. Ini penganugerahan informatif di Provinsi Jambi ini. Itu 3 OPD yang mendapat predikat informatif. Selain dari itu ada yang menuju informatif, ada yang cukup informatif, dan juga untuk kabupaten kota itu ada 3 juga yang dapat predikat informatif. Yang lain juga ada yang menuju informatif dan cukup informatif. Mungkin itu saja. Yang kurang informatif juga ada, Pak? Yang kurang informatif sepertinya ada yang kurang informatif. Ada juga ya? Ada juga yang kurang informatif.
Baik, nanti kita akan bahas seperti apa nih, kenapa masih ada ditemukan yang kurang informatif, ada yang sangat informatif gitu. Apa nih kendalanya? Mungkin Pak Fikri Riza bisa sampaikan tantangan untuk kita mengimplementasikan, terutama untuk badan-badan publik untuk mengimplementasikan, karena regulasinya jelas, undang-undangnya sudah ada, semuanya jelas. Lalu apa nih tantangannya? Silakan Pak. Right to know. Untuk tahu. Siap. Iya, itu sebenarnya mutunya. Jadi informasi itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan ada informasi yang dikecualikan serta merta, ya harus tersedia setiap saat. Jadi tidak semua informasi itu harus diberikan kepada orang yang meminta informasi. Harus jelas dulu informasi itu untuk apa. Jadi ketika masyarakat ingin mengetahui informasi itu, ada setiap badan publik itu punya regulasinya yang berbeda-beda atau sama? Tidak sama, regulasinya sama, tetap di Undang-Undang 14 2008, PP 61 2010, kalau badan publik pemerintah itu ada Permendagri 35 2010 yang hanya 16 pasal, 22 pasal, 64 pasal itu. Ya seharusnya kan badan publik itu tahu itu gitu. Karena ini kan produk reformasi. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi lagi tentang informasi itu. Tadi pendapat Pak Yudi tadi, di pasal 30 itu jelas tuh. Kalau KI pusat itu presiden, KI provinsi itu gubernur, KI kabupaten kota itu bupati wali kota. Hanya di Jambi mungkin yang tidak ada KI di kabupaten atau kota. Kalau di Jawa Barat itu ada beberapa daerah, mereka mempunyai komisi informasi di tingkat kabupaten atau kota. Tetapi semua kan tergantung anggaran Pak Yudi. Jadi tidak semua mempunyai anggaran untuk itu. Maka dari itu dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi ini disahkan pada tanggal 30 April 2008, pada tahun 2008, artinya kan masyarakat berhak tahu semua. Bisa untuk mendapatkan mengakses informasi itu. Ketakutan yang terjadi oleh beberapa badan publik itu kan hanya ketakutan yang tidak beralasan sebenarnya. Karena ketika masyarakat meminta informasi, di situ kan ada alasan. Informasi ini digunakan untuk apa? Ya. Di formnya itu? Ya, ada digunakan untuk apa? Ada mekanisme meminta informasi itu. Bukan ketika Bu Cynthia minta informasi ke kami misalnya, kami ke badan publik kami di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari gitu misalnya. Itu kan kampus kami itu berdiri di bawah yayasan gitu. Ya kan? Jadi di bawah yayasan, pengelolaan dana, kebijakan-kebijakan itu kan selalu sinergis antara pimpinan perguruan tinggi dengan yayasan. Ya, dana ini didapat dari mana? Sumbangan dari siapa? Apakah ada diumumkan di papan-papan pengumuman bahwa pendapatan sekian, pengeluaran sekian. Sekarang ya, yang paling rendah sekali itu di masjid saja. Itu setiap hari Jumat mereka mengumumkan informasi tentang pendapatan dana infak dan sedekah dari masyarakat. Jadi kalau seandainya masih ada badan publik yang ketakutan seperti itu, ya kami tidak tahu lagi pegangan hukumnya, kami tidak tahu. Karena jelas di Undang-Undang 14 tahun 2008 itu ada tata cara untuk mendapatkan informasi sebagaimana bunyi dari peraturan Komisi Informasi itu sendiri. Komisi Informasi mengeluarkan peraturan untuk standarisasi untuk mendapatkan informasi bagaimana formatnya, apa yang bisa didapatkan dan apa yang tidak didapatkan. Kalau seandainya ada sengketa di Komisi Informasi itu wajar-wajar saja karena ada ketidakpuasan dari pemohon informasi itu sendiri. Karena dari permintaan awal tidak diberikan, keberatan juga tidak diberikan. Ya mereka minta ke Komisi Informasi, salurannya hanya di situ. Karena Komisi Informasi ini salah satu lembaga adjudikasi non litigasi. Karena diatur di pasal 40 ada mediasi. Kalau mediasinya tidak ketemu, ya mediasi itu kan produk dari Mahkamah Agung. Perma 1 2016 mediasi itu. Maka dari itu mulai hari ini kami mohon juga kepada badan publik yang ada di Provinsi Jambi terbuka. Baik. Tapi terbuka tidak telanjang. Seperti itu kita sepakat tadi ya. Mungkin
masih ada badan publik yang tidak mengimplementasikan itu, apakah karena sanksinya tidak berat atau seperti apa? Tapi nantilah dirangkum dalam ini saja closing statement karena kita harus jeda. Kita harus jeda. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pada waktu berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah membangun keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa. Yang tadi iklan bilang bahwa nggak cukup 1 jam, betul memang tidak cukup. Harusnya kita tambah durasinya, nanti kita sampaikan ke produser. Tapi tidak terasa memang ini sudah waktunya kita untuk closing statement atau pernyataan penutup. Langsung saja Pak Zamahari terlebih dahulu, singkat saja Pak untuk closing statementnya, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Ya. Karena pada hari ini bertepatan dengan Hari Keterbukaan Informasi. Jadi seluruh komisi informasi yang berada di Indonesia itu memperingati hari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Itu bertepatan tanggal 30 April tahun 2008. Artinya dengan diperingatinya Hari Keterbukaan Informasi ini yang tujuannya menumbuhkan kesadaran bahwa masyarakat itu mempunyai hak asasi manusia yang sesuai dengan konstitusi kita pada Undang-Undang 1145 pasal 28F. Artinya punya hak untuk mengakses informasi yang berada di badan publik. Di sini tujuannya itu menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat. Seandainya mereka memerlukan informasi yang berada di badan publik, harus mengajukan permohonan informasi sesuai mekanisme yang ada. Terus khususnya badan publik harus menyampaikan atau menyediakan informasi yang berada di bawah kewenangannya dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Dan juga informasi yang disampaikan yaitu akurat dan tidak menyesatkan. Buka informasi publik, hak Anda untuk tahu. Sekian, Bu. Baik, hak kita memiliki hak untuk tahu. Terima kasih Pak Zamahari. Selanjutnya singkat saja Pak Amrizal. Terima kasih Mbak Cynthia. Saya mantan dari Kominfo juga, ikut juga mendorong terbentuknya PPD. Saya harap kawan-kawan, ya kawan-kawan satu jawatan, artinya tetap terus kita ke transparansi, mengimplementasikan Undang-Undang, perkuat PPD, jangan takut kalau kita terbuka itu indah, tapi terbuka yang gimana? Ada yang dikecuali seperti kata Pak Kiri tadi. Ya, itu saja. Mudah-mudahan saya juga pesan yang KI ke depannya terus dorong promosi. Sekarang ini kurang gaung KI itu sendiri sudah nampak. Tapi kalau apa salahnya kalau media untuk promosi itu kalau ada yang murah ngapa harus ya mahal. Nah, bisa melalui medsos. Mungkin secara berkala bisa kontrak dengan TVRI. Nah, masuk iklan KI. Kalau perlu ke depan, kalau memang ada anggaran di situ. Masyarakat ingin tahu, silakan ngadu di lapor Cynthia ke siap KI. jadi presenternya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Riza. Lanjut singkat saja Pak Dr. Fikri Riza, silakan. Terima kasih Mbak Cynthia. Menyampaikan informasi itu kan harus bijak. Ya. Karena informasi dalam genggaman. Jadi ketika kita salah menyampaikan informasi, salah menggunakannya, maka pidanalah yang akan Kita tanggung. didapatkan. Karena di dalam Undang-Undang 14, saya terus ke Undang-Undang 14 2008 karena ini payungnya itu di pasal 51 itu setiap orang. Ya, jadi kan setiap orang yang menggunakan informasi itu tidak benar itu akan mendapatkan sanksi pidana hukuman penjara 1 tahun dan atau garing tuh garing atau denda 5 juta rupiah. Jadi walaupun itu sedikit tetapi itu bisa berdampak gitu. Karena apa? Informasi yang kita berikan tidak betul, yang kata orang sekarang hoax itu akan membuat petaka lebih besar bagi keutuhan NKRI itu sendiri. Makanya dengan adanya Undang-Undang 14 2008 ini, keterbukaan informasi publik ini, kita bisa dengan mudah
untuk mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Kalau seandainya informasi itu yang tidak kita dapatkan itu berdasarkan konsekuensi dampak. Apa dampaknya ketika informasi ini kita berikan, dampak terbesar itu apa. Jadi right to know, hak Anda untuk tahu, itu diperingati setiap tanggal 28 September. Transparansi internasional yang menggaungkan itu. Untuk itu kami harapkan dengan ulang tahun Undang-Undang 14 2008 ini, keterbukaan informasi akan lebih terbuka lagi, tetapi tidak terlanjang informasinya. Itu saja. Iya, Saya tambah lagi Mbak. Iya. Ya, pesan saya ke masyarakat Apa itu, selaku Dinas Kominfo, siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Asik, luar biasa. Kedua, jangan hanya KAI, jangan hanya publik, tapi antar masyarakat dengan perkembangan smartphone ini, informasi tidak terbatas. Siap. Hati-hati, salah menyebarkan informasi, undang ITE nunggu, hukumannya pidana. Baik, dan Makanya itu saya jelas. minta informasi itu disaring dulu, di-sharing dulu. Kalau ada delik hukum, merasa dirugikan, timpulah delik hukum, kita sengsara undang ITE tidak main-main. Siap, saring sebelum sharing, itulah Ya. itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Rizal, terima kasih Pak Zumardi, Ya, terima sama-sama. kasih banyak Pak Dr. Fikri Riza. Dan pemirsa, demikianlah Ruang Publik pada hari ini, begitu seru, tapi inilah akhir dari perjumpaan kita. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber bahwa keterbukaan informasi publik itu penting, apalagi kita semua memiliki hak untuk tahu. Tapi memang itu tidak mudah untuk dijalankan, tapi percayalah transparan akan menguntungkan di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.